warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu berjamaah salat maghrib Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama senantiasa berucap puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajah untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini, baik aktivitas yang terkait dengan ukhrawi atau duniawi, semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, tidak ada kata yang paling indah untuk saya ucapkan kecuali ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan kemarin semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala dosa dan kekhilafan kita, dosa dan kekhilafan kedua orang tua kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama berharap hanya kepada Allah, mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, saya sudah lama sekali tidak ke sini. Ya. Sudah 4 bulan berturut-turut. Ya. Subhanallah ono ya. Saya mesti ke rumah anak saya di Bekasi pas juga pada saat saya ngaji di sini. Ya, untuk itu Bapak sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Nah, Bapak sekalian, yang akan kita bicarakan malam ini adalah amalan setelah Ramadan yang mesti kita jaga. Dan lebete Islam niku wonten konsep name konsep istiqomah. Istiqomah itu kokoh dalam keyakinan, kuat dalam bertauhid kepada Allah, dan konsisten di dalam beribadah kepada Allah. Jadi akidahnya kuat, keyakinannya kepada Allah keyakinan yang total, dan melaksanakan amalan-amalan secara rutin, secara ajek. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istiqomah. Ono wong nang kene jenenge istiqomah. Ya. Jadi ono istiqomah, ono isti'anah. Ya. Ono istikharah. Ono istighfar. Ya. Ono permen ISIS. Ya. Nah, Bapak sekalian, balik pada masalah istiqomah. Kita sudah sama-sama paham dari sekian tahun kita mengamalkan ajaran Islam di masjid ini. Pas waya Ramadan penuh jamaah. Utamanya saat Isya dilanjutkan dengan qiyam Ramadan. Penuh jamaahnya.
Saya tidak tahu di sini sampai atas sih. Sampai lantai atas. Ono masjid sampai masang terop. Sebab meluber saking akeh. Padha nang jaba kabeh. Sampai sing jero ku kosong. Dolek ISIS dewe-dewe. Mlebu masjid langsung dolek cagak. Aku setempel. Nah, Pak, luar biasa Pak, istiqomah saat Ramadan tiba. Sangat disayangkan bubar Ramadan, bubar pula jamaah kita. Masjid sepi meneh. Salat Isya jarang masjid yang penuh. Apa meneh subuh. Subhanallah. Ini namanya tidak atau kurang istiqomah. Kita hanya melakukan giat amalan kita hanya pada satu Ramadan, di 11 bulan berikutnya tidak sesemarak bulan Ramadan. Nanti malam ini Pak akan kita bahas apa yang harus kita istiqomahkan. Satu. Yang kedua, amalan apa saja yang kita lakukan pada saat bulan Syawal. Ya. Mungkin ada yang sudah paham, sudah ngerti apa pada saat bulan Syawal harus kita lakukan. Tapi ono sing lali. Ya. Di antara sing akeh sing lali ku ngene. Nabi Muhammad diceritakan oleh Aisyah. Nabi Muhammad itu nikah di bulan Syawal. Pak Heru waktu nikah bulan apa? Lali supaya eling nikah meneh. Ya. Nabi itu oleh Aisyah dikatakan, Nabi menikahi aku pada saat bulan Syawal. Berkumpul satu rumah juga pada saat bulan Syawal. Tidak ada istri yang lebih bahagia daripada aku. Disebabkan aku berkumpul bersama Rasulullah juga pada saat bulan Syawal. Nah itu ya. Masa iki akeh wong nikah anake di bulan Syawal. Saya dulu nikah tanggal 1 April atau tanggal 5 Syawal. Eling ora kok Pak Heru lalian. Ya. Sampai lali. Aku wis kawin apa durung ya? Lali. Ya. Nah, Bapak sekalian. Balik pada masalah ya. Yang pertama yang harus kita pahami. Yang pertama, sebagai pendahuluan ya. Jalan untuk menjadi pribadi yang muttaqin itu tidak mudah. Ramadan dengan berbagai amalan di dalamnya menjadi merupakan jalan tol tanpa hambatan untuk mencapai derajat muttaqin itu. Namun tentu saja seorang muslim yang sempurna adalah mereka yang senantiasa menjaga amalan mereka, terutama amalan setelah bulan Ramadan. Bu, Pak, ngapunten nggih. Mari kita sama-sama teliti. Pada saat Ramadan, karena kita kalau Ramadan wajib berpuasa, ngomong hati-hati, Pak. Akeh menenge. Saking hati-hati jaga omongan. Ojo sampai omongan iki dadi fitnah. Semeneng. Ditakoni koncone, "Lha kok meneng ae?" Lesu. Karena lapar. Nah, ya karena menjaga jangan sampai ada ucapan yang nantinya justru membuat tercorengnya kemuliaan puasa Ramadan. Berucap, berkata-kata, berbuat, hati-hati betul. Kehati-hatian inilah yang nanti bisa mengantarkan seseorang mencapai derajat muttaqin. Hati-hati jangan sampai melanggar aturan Allah. Hati-hati jangan sampai meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kehati-hatian inilah yang bisa mengantarkan seseorang mempunyai derajat muttaqin.
Naiknya antusias beramal di bulan Ramadan menjadi pemandangan yang lumrah kita jumpai. Saat Ramadan terawih bareng-bareng rame masjid. Saat Ramadan sholat subuh penuh jamaah di masjid. Subhanallah, begitu Ramadan bubar sepi meneh masjidnya. Nah, makanya ini jangan dilaksanakan. Artinya tetaplah istiqomah ya, semampu-mampu kita. Selain termotivasi dengan besarnya pahala beramal di bulan itu, momentum juga ikut memberi pengaruh pada masyarakat. Masjid yang biasa sepi pun banyak yang menjadi ramai. Ramadan kalau ini sering Jawa, nggih. Wah, sahabat banjir. Banyak yang kemudian agak dalam tanda petik berkurang jamaahnya sebab hujan. Aku aduh teko nang masjid karena ada jadwal imami dan ceramah terawih di situ. Budal kesusu-susu kudan-kudanan tak terjang wae. Tekan masjid mek loro wong. Tuwa-tuwa pisan iki opo? Tak ceramai opo? Ya aku batin ya paling ngomong ngake sing lali ya. Nek waktu iku ono traweh, ono qiyamul Ramadan. Pahala itu Pak akan diperbanyak jika apa yang menjadi amalan itu juga banyak tantangannya. Semakin banyak tantangan, semakin banyak pula pahala yang akan kita peroleh. Nah ini makanya tantangan-tantangan itu seharusnya jangan dihindari, tapi tantangan itu dihadapi, ya. Fenomena tersebut merupakan sebuah kebaikan. Sayang jika amalan tidak dilanjutkan. Orang yang berhasil mencapai takwa tentu tidak akan melewatkan membuat perencanaan amalan di saat bulan Ramadan telah berlalu. Istiqomah ya. Sekarang kita percepat saja apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tentang sholat kita. Pak, Bu, diri ya. Semakin kita belajar untuk meningkatkan kualitas sholat, semakin nantinya nasib kita, penderitaan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika jenengan merasa hidup jenengan kok tidak nyaman, nasibku kok nasib sing elek, semisal jenengan punya perasaan seperti itu. Wis donga Pak, donga kepengin sehat, jebule loro-loron. Kepengin rezeki lancar, jebule malah di PHK. Pak, tingkatkan kualitas sholat jenengan, maka kamu akan meningkatkan kualitas hidup jenengan. Ya, semakin bagus sholat jenengan, nasib jenengan akan diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya di situ. Ya. Makanya nanti sholat mesti kita tingkatkan kualitasnya. Yang wajib harus kita jaga waktunya, yang sholat sunnah juga harus kita tegakkan semampu-mampu kita. Kalau dalam Ramadan ada qiyamul lail, ada qiyamul Ramadan, ingat di luar Ramadan juga ada qiyamul lail yang kita kenal dengan tahajud. Tetap ada. Kalau Ramadan kita 30 hari atau 29 hari puasa, di luar Ramadan pun ada puasa sunnah. Ya. Ono poso 6 hari di bulan Syawal. Sudah melaksanakan semua? Ya, nanti pokoknya sebelum Syawal habis jumlahnya 6 hari. 6 hari di bulan Syawal. Boleh berurutan
boleh pula dicicil. Pokoknya satu Syawal, 1 bulan Syawal itu 6 hari ya. Sebagai apa? Pengiring dari puasa wajib. Kalau sholat fardu ono sing ngiringi dinamakan sholat rawatib. Nek poso Ramadan, poso sing wajib diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau ada zakat yang wajib diiringi dengan sedekah. Nek ono haji sing wajib diiringi dengan umroh. Semua ada pengiringnya, ya. Ada tandemnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ra'sul amril Islam wa amuduhul shalah wa dirwatun sanamihil jihad." Hadis ini sahih, ada pada Sunan At-Tirmidzi. Pokok dari segala perkara agama itu Islam. Berserah diri pada Allah. Tiangnya agama itu sholat. Semakin kokoh tiang, semakin kuat pula bangunan itu. Siapa yang merobohkan tiang itu, artinya dia merobohkan bangunan itu. Nah, tiangnya agama itu sholat, ya. Siapa yang merobohkan tiangnya, berarti dia merobohkan agamanya. Tiangnya adalah sholat, sedangkan puncaknya ada jihad. Itu hadis pada Sunan At-Tirmidzi seperti itu. Nah, ada lagi hadis yang agak panjang, Pak. Ini hadisnya hadis qudsi, firman Allah yang bukan termasuk ayat-ayat Al-Quran, tapi firman Allah. Redaksinya ucapan Nabi, maka dinamakan dengan hadis qudsi. Iftaratu ala ummatika khamsa shalawatin wahidu indi ahdan annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhultuhul jannah. Ini luar biasa, Pak. Coba perhatikan baik-baik ya. Aku, kata Allah, mau wajibkan bagi umatmu, kata-katamu di situ Nabi Muhammad. Jadi ala ummatika, dhamir ka ini kembali pada Nabi Muhammad SAW. Allah telah berfirman, aku mewajibkan bagi umatmu Muhammad untuk sholat 5 waktu. Aku berjanji, janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga waktu sholat yang 5 waktu itu, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi sholat itu cara seorang hamba untuk mendapatkan surga, karena janji Allah. Dalam Sunan Ibnu Majah, hadis ini hadis qudsi, Pak. Ya. Adapun orang-orang yang tidak menjaga waktu sholat, Allah mengatakan, aku tidak ada perjanjian dengan mereka. Mbok lebono neraka, mbok lebono surga, itu dudu urusan. Tapi sing pasti sing nglakoni sholat, sing jaga waktu sholat, akan kujamin masuk ke dalam surga. Ini janjinya Allah begitu. Makanya jangan meremehkan urusan-urusan sholat. Kalau pada saat Ramadan kita bisa sholat isya tepat waktunya, pada saat kita sholat subuh pada saat Ramadan bisa tepat waktunya, maka di luar Ramadan harus juga tepat waktunya, dijaga waktu. Nah ini ngapunten, biasane tiyang niku mboten saged njaga waktu sholat. Kira-kira sholat apa sing diremehno waktune? Sholat asar. Ya, sholat asar. Sampai Allah bersumpah dengan waktu asar.
wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Kebanyakan manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi Allah Subhanahu bersumpah dengan waktu asar. Makanya hati-hati, Pak. Nek wis krungu ana adzan asar, nang cepet-cepet tekani salat. Ojo ditunda-tunda, sebab waktu cepet sekali. Apa sing asik bekerja. Bisa dulu orang lho jam 5. Sing asik main HP juga begitu. Ya. Saking asiknya sampai gak ada waktu. Waktu sholat asar itu habis karena cepat. Hati-hati Pak ya. Berikutnya Pak, berpuasa. Orang modern sekarang itu berbeda dengan orang-orang tempo dulu. Nenek-nenek moyang kita dulu beda. Kalau dulu kemungkinan nenek-nenek moyang kita kurang makan, kurang gizi. Bahkan kalau saya mati kaliren, kurang makan, kurang gizi. Ternyata dalam era modern dibalik oleh Allah. Banyak orang yang sakit, awake remek, kakean mangan. Ya, berbahagialah jenengan Pak Bu kalau tidak ada tantangan. Artinya jenengan masih boleh makan macam-macam. Saya ini Pak 16 jenis makanan tidak boleh. Ya, nek gak kuat-kuat tarak, loro-loroan Pak. Ya, semua kuah yang bersantan tidak boleh. Semua kuah yang berkaldu tidak boleh. Seperti makan bakso gak entuk. Bakso kan kaldu. Ya. Semua sayuran warna hijau tidak boleh. Sayuran warna hijau tidak boleh. Jadi gak entuk mangan suket bareng gak entuk. Ya. Makan kulupan gak entuk. Kan hijau. Akhirnya apa? Ya sawi putih, kubis. Loh sampai terong aja tidak boleh ya Pak. Ya. Goreng-gorengan tidak boleh. 16 jenis makan. Lah nek sampean Pak macam-macam saya itu, wah luar biasa. Bersyukurlah. Sebab salah satu kenikmatan hidup itu nikmat makan. Masa kira ke warung rame ya. Tiap-tiap warung rame. Gacuan sing modele koyo ngono panganane. Oh rame. Kulo batin badokan ngono rame. Ya. Subhanallah. Nah, kalau apa 16 jenis makanan. Saya protes pada dokter yang menangani penyakit saya. Dok, iki nek 16 jenis makanan yang tak hindari, ora makan blas. Aku lah kurang gizi. Oh, ndak begitu Ustaz. Kata-kata ndak boleh makan itu artinya jangan banyak-banyak. Jadi semacam gorengan kan ndak boleh. Kalau hari ini jenengan kepengen makan pisang goreng, ndak apa-apa, makan satu saja. Nanti 2-3 hari berikutnya baru boleh makan lagi. Satu saja. Ora siji tapi bendino, podo ae lah, gak itu. Siji, ya, 2-3 hari berikutnya baru boleh makan lagi. Sepertinya bakso, itu sama. Sering saya makan bakso itu garingan, gak ono kuahnya, ya. Ya gara-gara penyakit ngaji bab badokan yang ini. Puasa sekarang ya. Tapi sekalian, puasa merupakan amalan istimewa dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah telah bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'a sittan min Syawal kana kasiyadid dahri." Sahih Muslim. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal,
Maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa sepanjang masa. Pak, dari hadis ini ya, memunculkan meme yang ada komentarnya, viral di mana-mana. Saya sudah 4 kali ditelepon oleh orang, di WA sama orang. Ono wong takon ngeten. Nyun saya menawi jenengan nggih angsal share-sharean niku. Orang yang sudah puasa 6 hari di bulan Syawal tidak perlu lagi untuk puasa Yaumul Bid. Ya, jenengan dapat share-sharean itu. Wah, itu masalah Pak. Saya jelaskan Pak ya, jangan sampai kemudian kita salah paham. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu ada syariat agama, tuntunan agama, dalilnya sahih Muslim. Ya. Ada 9 hadis yang berbicara tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi 6 hari di bulan Syawal untuk kita berpuasa itu tuntunan syariat agama Islam. Sedangkan puasa Yaumul Bid sama, juga tuntunan agama Islam. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang puasa 3 hari di setiap bulan itu juga sahih. Dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, At-Tirmidzi juga ada. Nah sekarang Pak, kedua-duanya ini baik 6 hari di bulan Syawal dan 3 hari tiap bulan itu yang kita kenal dengan puasa Yaumul Bid itu sama-sama tuntunan syariat yang tidak saling menggugurkan. Dewe-dewe kalau nanti jenengan merasa tidak keberatan, laksanakan kedua-duanya. Sebab kedua-duanya ada tuntunannya, ada dalil yang mendasarinya, sama-sama sahih. Sama-sama sahih ini tidak kemudian saling menggugurkan satu sama lain, berjalan masing-masing. Ya. Kalau jenengan mampu dan tidak merasa keberatan, laksanakan kedua-duanya. 6 hari di bulan Syawal dilaksanakan, 3 hari dalam Yaumul Bid juga dilaksanakan. Tapi kalau jenengan keberatan, Pak kakean poso gak kok berlemu, ya. Nah maka puasa 6 hari di bulan Syawal itu telah mencukupi. Ya, jadi harus bisa memahami itu. Kedua-duanya syariat, kedua-duanya ada tuntunannya, tidak saling menggugurkan. Kalau mampu laksanakan kedua-duanya, kalau tidak mampu cukuplah yang 6 hari di bulan Syawal. Karena apa? 6 hari di bulan Syawal itu terikat dengan bulan Syawal. Syawali habis, 6 hari di bulan Syawal sudah selesai, sudah terikat dengan bulan Syawal. Sementara yang Yaumul Bid yang 3 hari itu di bulan-bulan lain selain Ramadan bisa kita laksanakan. Makanya pada saat bulan Syawal, sekali lagi, kalau jenengan merasa mampu dan tidak keberatan, laksanakan kedua-duanya. Tapi kalau jenengan keberatan, maka cukuplah yang 6 hari di bulan Syawal. Kalau satu puasa 2 niat boleh. Nah, Bapak sekalian, di dalam hadis innamal a'malu binniyat, satu. Dalam kaidah usul fikih itu ada al-umuru bimaqasidiha. Semua amalan tergantung niatnya. Al-umuru bimaqasidiha, semua perbuatan tergantung maksudnya. Ya, Bapak sekalian, seyogyanya satu amalan, satu niatan. Ya, satu amalan, satu niatan. Bisa murni. Murni dalam bahasa agama namanya ikhlas, murni.
Ya. Jadi jangan kemudian puasa 6 hari bulan Syawal ditempatkan pada yaumul bid, ditempatkan juga pada puasa qadha nyaur, ya poso yaumul bid, ya poso 6 hari bulan Syawal, poso nyaur, poso nazar, dadekno siji niate hanya sehari puasanya. Oh, coba malaikat bingung iki poso opo iki. Maka seyogyanya satu amalan, satu niatan. Ya. Tapi sekalian, saya itu menanggapi tentang share-sharean yang sedang viral sekarang ini. Berikutnya, Pak. Asyamu junnah fala yarfuth wala yaj'al. Puasa itu perisai. Puasa itu tameng. Perisai, tameng, benteng yang kokoh. Ya. Fala yarfuth. Oleh karena itu jangan dibuat rusak amalan itu. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan kotor, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan jorok. Cara Surabaya, ojo rusak amalan karo perkara-perkara mesu, poso misuhan. Poso senane gegeran, seman-semon. Jangan. Nyindir-nyindir, jangan. Jangan pula berbuat bodoh, deluru, ngawur, jangan. Ya. Kenapa? Rusaklah nanti benteng kita. Ya. Rusaklah tameng kita, perisai kita, disebabkan adanya perbuatan kotor dan perbuatan-perbuatan bodoh yang lain. Ya jahil itu bodoh. Maka ono istilah jahiliyah, kebodohan. Ya. Puasa yang bisa dikerjakan di luar puasa banyak jumlahnya. Ya, di bulan puasa banyak jumlahnya. Setelah bulan itu seseorang muslim bisa memulai dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis dan sebagainya, ya. Berikutnya apa? Bersedekah. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasul, sedekah itu kapan dilaksanakan supaya sedekah kita sedekah yang afdol, sedekah yang utama?" Maka Rasul menjawab, "Shadaqatun fi Ramadan." Sedekah yang paling afdol, sedekah yang paling utama di bulan Ramadan. Tapi ini sama dengan seperti tadi. Keutamaan dari sedekah di bulan Ramadan tidak menghapus keutamaan sedekah di bulan lain. Ya. Mari sekarang kita bicarakan ini. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu shaum afdalu ba'da Ramadan? Faqala Rasulullah, Sya'ban lita'dhimi Ramadan. Qila fa ayu sadaqatin afdal? Qala sadaqatun fi Ramadan. Nah, ya. Pak, hadis ini ada pada Sunan At-Tirmidzi. Nabi ditanya tentang puasa yang paling utama setelah Ramadan. Nabi menjawab di bulan Sya'ban. Ya. Nah, Sya'ban itu kan setelah apa? Menjelang Ramadan. Kan urutannya kan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Ya. Nah, Sya'ban poso. Kaya dene olahraga sebagai pemanasan. Sebab kita akan memasuki Ramadan. Supaya gak kaget pada saat Ramadan, dibiasakan puasa di bulan Sya'ban. Tapi tidak boleh nyambung, Pak. Ya, tidak boleh nyambung. Artinya, kalau besok itu puasa Ramadan, tadi jangan berpuasa. Kalau tadi dengan puasa sementara besok puasa Ramadan kan nyambung gitu. Nah, itu tidak boleh.
Maka nanti sebelum Ramadan tiba mungkin 2-3 hari sudah jangan puasa. Ya. Maka Nabi mengatakan begitu ditanya puasa yang paling utama setelah Ramadan, beliau mengatakan bulan Sya'ban untuk memuliakan Ramadan. Beliau ditanya lagi, sedekah yang paling utama itu kapan? Nabi menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Akeh-akeh sedekah, ya. Gimana? Oh. Nah, ya, perhatikan baik-baik, kita bandingkan yang dalil atas dengan dalil yang bawah. Ini sering sudah saya sampaikan. Mami yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanjilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma akti munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allahumma akti mumsikan talafa. Di setiap hari, di setiap pagi, jadi bedino gresok, di setiap hari, di setiap pagi itu ada 2 malaikat. Begitu jenengan bangun dan tidur, ada 2 malaikat malakani yanzilani, kedua-duanya turun mendampingi kita. Jadi kita ini makhluk yang luar biasa. Sebagai manusia kita makhluk yang luar biasa. Setiap bangun dan tidur didampingi 2 malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu malaikat itu berucap, Allahumma akti mumsikon khalafa. Ya Allah, berilah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya pagi ini. Doanya malaikat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu dititeni ya, dititeni. Tiap pagi bersedekahlah. Walaupun hanya uang 1.000, 2.000, tiap pagi bersedekah. Agar apa? Agar kita mendapatkan doanya malaikat. Ya, ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Itu di pagi hari. Jadi sebelum kita beraktivitas yang lain, buka aktivitas hari itu dengan bersedekah. Bagi seorang guru sebelum berangkat ngajar ke sekolah, bersedekah dulu. Ya. Jadi seorang gojek sekalipun sebelum berangkat mencari penumpang, buka hari baru dengan bersedekah agar kita mendapatkan doanya malaikat. Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Sudah barang tentu ganti yang lebih baik, yang lebih barokah, yang lebih banyak. Itu tiap hari, Pak, tiap pagi. Tidak hanya saat Ramadan, di luar Ramadan berlaku. Hadis ini berlaku umum. Bagi seorang dokter sekalipun sebelum berangkat ngurusi pasien-pasiennya di rumah sakit, bersedekahlah dulu sebelum berangkat ke rumah sakit. Kita buka hari baru kita dengan bersedekah. Kalau itu tidak jenengan lakukan, maka malaikat kedua yang berdoa, Allahumma akti mumsikan talafa. Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil ini. Dianggap wong bakhil. Apa gak medeni kan? Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil ini. Sebab tidak bersedekah di pagi hari. Musnah apanya? Musnah keberkahannya. Bisa juga musnah barangnya, mau kecolongan, mau kecopetan, mau kobongan. Musnahkanlah harta si bakhil ini. Nah, ini berlaku umum, ya Pak, karena waktunya sudah habis, saya percepat Pak. Yang terakhir Pak, yang terakhir ya, tentang baca Quran. Jangan ada satu hari pun yang tidak kita gunakan untuk membaca Quran.
Bacalah Al-Quran tiap hari, walaupun 1-2 ayat. Kalau pada saat Ramadan kita banyak tadarus, banyak baca Quran, banyak berinteraksi dengan Allah dengan wujud membaca Quran, maka di 11 bulan yang akan datang jangan lupa Pak, bacalah Al-Quran. Lah wong Islam hubungane kali Quran niku wonten sekawan model. Panjenengan mangke kira-kira model nomor pinten? Dititeni nggih. Nomor 1, dadi wong Islam sing pinter tentang Quran, pinter maca Quran, pinter nafsirno Al-Quran, pinter ngamalne Al-Quran, pinter mengajarkan Al-Quran, dadi wong sing nomor 1. Rasul mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Seutama-utama dari kalian adalah mereka yang mau belajar Quran dan mau pula mengajarkan Al-Quran. Dadi wong sing pinter tentang Quran. Pak, aku biyen Pak sekolah SD. Aku Pak biyen gak tau mondok. Pak, aku gak iso maca Quran sing apik. Dadi wong sing nomor 2. Apa iku? Dadi wong sing seneng belajar tentang Quran. Jadilah pembelajar Al-Quran. Ora iso maca belajar, ora iso nafsir Al-Quran belajar, ora iso ngamal Al-Quran belajar. Jadilah pembelajar Al-Quran. Ora ono istilah terlambat terhadap Al-Quran. Belajar Al-Quran, ya. Pak, aku wis tuwa, aku ora duwe waktu kanggo belajar. Aku sibuk kerja, sibuk ngomong putu. Pak Heru punya putu berapa? Belum. Wah, aku lo wis di putu. Bayi ya. Ngutang putu. Pak, saya bisa merasakan Pak. Seneng-senengnya duwe anak, lu seneng duwe putu. Lu temen. Aku ditinggal putuku balik nang Bekasi Pak, loro dadak. Ya. Sampai tidak ada sing durung di putu. Di putu wis suwun Pak. Melebihi duwe anak. Duwe anak wis seneng Pak, tapi di putu luwih seneng meneh. Wis sehat, lucu, ya. Tapi kene putune loro-loro mencret ae iki senep. Ya. Jadilah pembelajar Quran. Kalau tidak punya waktu belajar Quran, jadilah orang yang ketiga. Nah, tadi nih ya. Dadi wong sing seneng ngrungokne Al-Qur'an diwaca wong. Ya. Kudu seneng ngrungokno wong maca Quran. Aja ana wong maca Quran di gagu karo watuk-watuk ae. Ketara Pak saat traweh sing imam maca Quran tuwa wong sak masjid padha watuk. Iku artine jamaah ora seneng ngrungokno Quran diwaca wong. Imame maca belajar nang ngapalno, diapal kanggo salat, imam salat wong padha watuk wahing. Dehem-dehem. Ana kono ngene. Iku jenenge wong sing gak seneng ngrungokno Quran diwaca. Allah. Pak, Bu, menawi mangke taun ngarep kok ana imam pemaca Quran to wong ngene. Aja ate watuk. Aja ate dehem-dehem. Rungokno wae. Nek perlu sampean ngomongi. Ayo hatamno kono, hatamno. Kuat-kuatan, ayo. Kuat sing maca atau kuat sing ngrungokne, ngono ya. Guyon Pak, guyon. Aja temen ya. Ya. Sak pegel-pegele sampean ngrungokno wong maca Quran. Sak pegel-pegel sampean jadi makmum. Isek luwih pegel imame, Pak. Ngelak lho dadi imam. Makane ngimami subhanallah pinggir iku.
botol ya ono, gelas iku ya ono, kanggo persiapan ngombene imam. Nah, ya. Aja dadi wong sing nomor 4. Ya. Sapa wong sing gak ngerti tentang Quran, tapi ora gelem belajar Quran, ora seneng wong ngrungokno Quran diwaca wong. Terus hidayah dari Allah itu lewat mana? Sementara Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pak, Bu, Al-Qur'an itu, Bu, bisa berdakwah sendiri. Ya. Kalau nggak contoh, tapi contoh itu jadi ditiru, ya. Iki ono contoh tapi aja ditiru. Pak, menawi jenengan mertamu terus mlebu omahe wong. Iku bisa ditonton, Pak, sing duwe omah iku. Nonton omahe resi, meja kursine ditata apik, ana buku nang rak buku sing ditata apik. Kita bisa menilai, oh, sing duwe omah wong resikan, disiplin, sak gak-gake wong pinter, lha bukune akeh, berarti wong seneng maca. Jadi pribadi seseorang bisa dilihat dari tempat tinggalnya itu. Sampai mlebu omahe wong, plek mlebu. Omahe resi, meja kursi ora ono. Berarti wong iku mari gadekno barang-barange. Sampeyan mlebu omahe wong nang kono tanda palang. Sampeyan ngomong nang kanca sampeyan, apa? Sing duwe omah Kristen. Lho kok ora iku ono palange. Wis ganti sampeyan tuku Quran sing apik. Quran made in Beirut, ya, selen meja nang ruang tamu, ora usah dibuka. Mulai tuku tahun winginane sampai saiki ora usah dibuka, jarono kono ae. Ono tamu delok Quran, wih, iki tuan rumah ahli Quran. Mlebu Pak Heru, Pak Heru ahli Quran. Sampe kok ngerti? Iku mojone ono Quran. Padahal gak tahu dibuka. Ya. Itu identitas, Pak. Oh, berarti orang ini setidaknya punya Quran yang sewaktu-waktu bisa dibuka, bisa dibaca. Jangan harus senantiasa berinteraksi dengan Quran, berkomunikasi dengan Allah dengan wujud membaca Al-Quran. Yakinlah, Pak, suatu saat jenengan akan ditolong oleh Al-Quran. Saya sudah mengalami itu, Pak. Saya pernah ditolong oleh Al-Quran. Untuk apa? Untuk penyembuhan. Saya kan kena stroke. Sembuh total, Pak. Tidak ada motorik yang terganggu. Daya ingat saya pulih kembali. Dokter yang menangani loh, heran. Dia tidak tahu bahwa saya mendapatkan pertolongan dari Allah lewat Al-Quran. Saya, Pak, maaf ya, dioperasi otak, Pak, 3 kali, Pak. Nggak main-main, 3 kali operasi otak. Yang paling bahaya pada saat operasi kedua kan dibedah ini. Jadi di tempurung ubun saya ini dibedah, pasang selang. Karena apa? Dari pecahnya pembuluh darah memunculkan gumpalan darah. Gumpalan darah ini, Pak, menghambat cairan yang menuju otak. Jadi kepala membesar, hidrosifalus namanya, ya.
Nah, supaya tidak membesar, cairan dibuang lewat selang. Jadi ada selangnya nih Pak. Dari sini putar sampai ke belakang telinga, terus dibuang melalui urin. Itu selangnya Pak, permanen. Sampai sekarang ada. Jadi ini kono paralon nih ya. Kono paralon. Itu Pak kalau mandi itu dipijat-pijat ini. Disarankan oleh dokter begitu, dipijat-pijat ini. Subhanallah, pada saat dipasang pertama kali dibawa pulang nang omah Pak, selangi copot. Ya Allah, sakitnya luar biasa. Saya sambat, waduh gitu. Istri saya telepon ke dokter yang menangani. Jawaban dokter apa? Bawa kembali ke rumah sakit. Gue balik, itu malam hari di bulan Ramadan. Waya wong tak darusan, balik nang rumah sakit. Operasi lagi Pak, 2 kali. Akhirnya pasang dan alhamdulillah setelah operasi kedua Pak, itu 10 hari di rumah sakit. Sempat blank, lupa semua. Jangankan ayat-ayat yang saya hafal tidak banyak yang lupa. Jangankan hadis-hadis yang saya hafal tentang sanad, tentang rawi, tentang nomornya ndak lupa. Karo bojo bisa lali Pak. Delok bojo kok koyo itu tuh bojo kuwi. Ya, lupa. Saya tahunya itu karena saya sembuh, istri saya bercerita, ya sampai saat operasi kedua, sampai dari wong linglung, lali sembarangi, sampai nek waktu ono azan tak gugah, ya ayo sholat, maaf Pak ya, makan dan minum sudah lewat hidung Pak, ya. Maaf, alat vital dipasang kateter, itu diinfus semua Pak, dimasukkan ruangan yang tidak boleh tengok. Orang yang besok lewat jendela saja, lewat kaca saja. Bahkan Ramadan kemarin Pak, ono masjid jenenge Masjid Ahmad Yani Sidoyoso. Iku tak mirip Pak, jaluk 10 orang aku. Ustadz, saya mohon maaf ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Loh, ada apa? Wis pokoknya saya mohon maaf panjenengan. Gak. Aku dulu masalah apa? Sayalah dulu di masjid ini yang mengumumkan Ustadz Imam Syaukani meninggal dunia. Diumum habis mati Pak. Ya. Karena tadi banyak teman-teman yang saya kondisi seperti itu, foto di-share kemana-mana. Dikatakan kena stroke dan kena COVID sekaligus. Pada saat saya mau tayamum, mau sholat, setelah tayamum tidur, kasih to sholat, tidur, lupa. Ya, itu seminggu Pak, begitu, lupa. Tapi pada saat lupa itu Pak, lain ya Pak. Pentingnya kita berinteraksi dengan Quran. Pada saat saya tidak sadar seperti itu, saya mendengar Al-Quran dibaca orang. Krungu ono wong maca Quran, merdu sekali, enak sekali. Dan ini terjadi di rumah sakit Suwandi. Kalau mungkin rumah sakit Siti Khadijah atau mungkin RSI atau rumah sakit Muhammadiyah, iku ono tape recorder sing disetel. Iki enggak, iki rumah sakit Suwandi. Umum gak ono wong maca Quran aku. Saya bilang pada istri saya, sapa sing maca Quran kok enak, teman. Endi sih gak ono wong maca Quran, aku gak krungu maca Quran. Lho aku lho krungu. Wis turu. Iki wis dalu. Itu kan. Lho saya ingat betul itu ya. Wis turu, iki wis dalu. Iki rumah sakit dudu masjid gitu. Pak, besoknya pagi istri saya pulang. Gantian yang menjaga anak saya Putri.
Saya bilang, "Duh, sapa sing maca Quran kok enak, teman. Aya lho, ket wingi lho krungu wong maca Quran. Endi sih ya gak ono wong maca Quran ngene. Lho aya lho krungu. Oh cuma medeni to ya." Dikira medeni. Awake loro kabeh medeni wong. Ya. Saya bilang gini ya. Saya enggak tahu kok kemudian itu ada inisiatif. Mamamu kan mulai teleponan engko nek nang balik nang rumah sakit kongkon nggawa Quran. Wah, anak saya menangis, Pak. Dikira saya kepengin dibacakan surat Yasin. Lape mate lah. Ya. Dikira saya kepengin dibacakan Quran surat Yasin. Wis ora, gak usah ngono ya, aja ngomong ngono aku wedi gitu. Pak, Quran itu dibaca orang. Saya sangat jelas terang mendengarkan itu. Begitu saya datang bawa Quran, saya bilang, aku tak maca Quran sesuai karo sing diwaca sing tak kurungone iki. Tak tutne wong sing maca Qurane. Simaan, kan saya tidak bisa apa-apa, Pak. Mungkin infus ini ono selange macam-macam. Aku tak maca Quran, simaan. Aku maca iki ngrung apa ngetutne wong sing maca Qurane. Betul, Pak. Saya baca Quran. Saya pertama kali baca, saya ingat itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq sampai dengan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nangis saya. Ya. Beralih pada 10 ayat pertama Al-Baqarah, beralih pada tengah-tengah Al-Baqarah, beralih pada 3 ayat terakhir Al-Baqarah, berawal lagi pada Quran surat Al-Mulk. Saya ingat betul itu, Pak. Dari bacaan itu, Pak, otak yang sudah rusak sel-selnya, yang saraf-sarafnya banyak terputus karena sobekan dari apa? Ya, dari pisaunya operasi tadi, cepat pulih kembali. Saya yakin betul wa yunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai penyembuh. Saya yakin betul itu. Dan saya mengalami itu. Ini sengaja saya terangkan, saya jelaskan supaya jenengan juga jangan bosan-bosannya berinteraksi dengan Quran. Jangan bosan-bosannya membaca Al-Quran. Pak, yakinlah suatu saat jenengan akan ditolong dengan Al-Quran. Di saat yaumul kiamah datang, yang semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk kan ditanya tentang pertanggungjawaban amal kita saat di dunia. Yakinlah Al-Quran akan datang ke jenengan untuk memberikan syafaat. Itu janji Rasulullah. Banyak hadis tentang itu. Al-Quran itu akan datang pada pembacanya, yang mengamalkannya, yang mengajarkannya. Bentuk apa? Bentuk syafaat. Dan saya mengalami, Pak, pada saat saya sakit, proses sembuhnya sangat cepat karena saya mendengar Al-Quran dibaca orang pada saat saya tidak sadar itu. Ya. 4 bulan yang lalu, Pak, ada seorang profesor datang ke rumah. Nama profesornya Didin Hafidhuddin, guru besar ilmu ekonomi bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Datang ke rumah, Pak. Dia bilang, Ustadz Syaukani, saya dikhabari sama kolega-kolega saya, jenengan kena stroke dan sekarang sudah sembuh. Yang saya tanyakan, Ustadz, dokter siapa yang menangani? Obat apa yang diberikan? Sebelum saya menjawab, Pak, saya tanya, loh, mengapa Profesor Didin kok tanya masalah itu? Dia bilang, istri saya juga kena stroke. Sama persis kasusnya dengan jenengan, dipasang selang. Tapi istri saya 2 bulan
tidak sadarkan diri. Subhanallah, saya bilang Pak, Prof, maaf ya, dokter bisa sama, obat bisa sama, tapi pengalaman spiritual bisa berbeda. Saya pada saat tidak sadar mendengar Al-Quran dibaca orang, dan saya mengikuti bacaan itu. Saya tidak tahu istri jenengan tidak sadar mendengar apa pada saat tidak sadar itu. Dan saya yakin Pak, itu karena Allah mentakdirkan Al-Quran yang sifat tadi, wa yunazzilu minal Quran ma huwa sifat, menimpa pada saya. Maka saya sekarang Pak, alhamdulillah motorik tidak terganggu, daya ingat pulih kembali. Bahkan ada, ini maaf ya, teman Pak, WA saya, Ustaz, saya sekarang ini berada di depan Ka'bah berdoa untuk kesembuhan jenengan. Itu enaknya punya teman baik, loro didongakne, tidak main-main. Di depan Ka'bah dia berdoa menyebut nama saya supaya sembuh, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Makanya waca Quran duwenono kanca-kanca sing ahli Quran, sing apik, sing iso ndongakno sampean. Ya mudah-mudahan tentang membaca Quran ini kita pun istiqomah di bulan selain Ramadan. Saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini walaupun tidak selesai tapi ada makalah yang bisa dibaca ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.